Tapi nanti ulamanya sedikit, yang banyak penceramahnya. Jadi kalau istilahnya apa namanya, guru saya Kiai Abu itu, guru ngaji saya, orang yang ngaji kuping. Ini mohon maaf ya, ini bukan ini kritikan buat saya. Kan saya kalau ngaji tuh nggak bawa kadang kalau ngasih tausiah itu nggak bawa buku saya. Dibilangin gini, orang yang ngaji kuping, orang yang ngaji ini kemudian nggak bakal catatan katanya, kayak ngajinya jin. Gimana kok kayak ngajinya jin? Kemudian Kiai Abu ngomong bilang, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajib. Qul katakanlah, uhiya telah ditatangkan ilayya apa namanya? Nafarum minal jinni, sekelompok manusia yastami'una, mendengar. Dibaca. Qul uhiya ilayya, surat Al-Jin bisa dibaca. Biar kita sama-sama. Nah ini nih. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajab. Katakanlah wahai Muhammad, Qul uhiya, telah diwahyukan kepadaku, maksud ilayya ya, annahu istama'a, bahwa sesungguhnya telah mendengar nafarum minal jinni, sekelompok dari jin, tentang Al-Quran. Faqalu, mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajab, kami telah mendengar Quran yang ajib. Jadi orang yang mendengarkan aja itu katanya itu adalah pengajiannya jin, katanya gitu. Ini dulu apa namanya, saya dikritik gitu sama guru ngaji. Akhirnya apa? Jadi kalau apa namanya, kadang jadi memotivasi saya bahwa saya bukan termasuk dari jin. Makanya apa? Namanya jin. Ini sama Pak Geri malah ini. Berarti Semua jin. Ini kolektif Pak. kok baca gini nggak jin kayak gini kan? Makin jin. Ada PowerPoint-nya gitu. Jin representatif. Makanya kita coba apa namanya, untuk menjadikan yang 10% ini masuk ke dalam dada kita amalkan. Kita amalkan dan sebagainya. Ini tadi hanya apa namanya, Sindiran. Kalau merasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Emang harus begitu. Harus. Senyum bela senyum. Menjadi sangat susah itu karena dia al-khannas. Wahunaka, dari sini kita mengetahui bahwa apa namanya, sifatnya manusia lemah itu karena bisikannya itu ada di dalam hati. Dan syaitan itu kalau menyesatkan, setatkannya sesat-sesatnya, sejauh-jauhnya sesat. Kalau orang nggak percaya Tuhan, itu sampai bukan hanya apa namanya, dia tidak percaya Tuhan, bahkan dia mempertuhankan dirinya, mempertuhankan akalnya. Fir'aun itu menentang, hebatnya syaitan itu menggoda, kalau misalkan menggoda sampai sesat-sesatnya, sampai kemudian Fir'aun mengaku dia menjadi Tuhan.
Ada orang disesatkan perlahan-perlahan gitu ya. Kita sudah pernah mendapat cerita bagaimana seorang ulama ya, Barseso, dia digoda, dari goda seorang alim kemudian menjadi orang yang sangat jauh sampai akhirnya dia sujud kepada syaitan. Ini bagaimana syaitan menggoda seseorang. Kalau seseorang digoda, bukan hanya digoda suka sama orang gitu loh. Kemudian dia suka mendekati kemudian melihat kemudian jalan bareng kemudian akhirnya apa? Kemudian akhirnya punya berhubungan suami istri, kemudian punya anak haram, dibunuh. Kalau dulu zaman Nabi Ibrahim atau zaman Nabi Musa yang dibunuh bayinya apa? Laki-laki. Kalau zamannya Nabi Muhammad perempuan. Kalau sekarang belum tahu laki-laki, belum tahu perempuan sudah dibunuh. Lebih jahiliyah gitu. Kemudian awalnya semacam itu. Inilah yang besar. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menjelaskannya di pertemuan. Kita memohon pertolongannya kepada Allah. Saking kuatnya godaan syaitan itu, maka kita sampai memohon pertolongannya kepada Allah, berlindungnya itu sampai 3 kali. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas. Kita berlindung kepada malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, dari Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Ini berkenaan dengan kita sudah sampai pada kajian kita sudah sampai pada makna yang tersirat. Ya, sudah makna yang tersurat sudah semua. Kita lanjutkan. Itu saya tadi awal saja mau mengingatkan kembali. Kita lanjutkan kepada makna yang tersirat dari ayatnya. Yang pertama, makna yang tersiratnya adalah kita dilarang untuk mengadakan hubungan dengan jin, termasuk dengan manusia yang bersifat seperti setan, seperti jin gitu ya, seperti jin. Larangan berhubungan dengan jin termasuk dengan orang yang berakhlak kurang baik. Berkawan boleh, tapi menjadikan dia waliyan, sahabat sejati, wanasiron, tempat minta tolong, tempat bersandar, tempat bergaul dan sebagainya, maka itu dilarang. Dulu zaman Gus Dur ada kiai katanya mau 1 juta jin dipakai sudah jin itu atau adit ini. Nggak boleh. Termasuk yang saya sering diskusi sama bapak gitu, itu jin itu gimana itu? Nggak ada, kayaknya nggak ada yang ngomong jin. Di berita zaman dulu kan dipakai 3 juta jin atau apa gitu. Itu kan mungkin berita-berita. Tapi sebetulnya nggak boleh. Di dalam banyak tafsir disebutkan tidak boleh. Kita itu tidak diperintahkan untuk mendakwahi jin. Nabi Muhammad diutus untuk manusia. Nabi Muhammad sendiri. Hanya jin kemudian ikut mendengarkan karena kalam Allah ya. Jin tahu wah ini kalam Allah. Ini perkataan yang luar biasa. Ya, istilahnya mendapatkan hidayah ini bukan sembarang perkataan. Tapi Rasulullah nggak pernah merintahkan, nggak ada ceritanya Rasulullah pergi ketemu dengan bos jin gitu. Kemudian oleh jin, liko bersama, pengajian bareng gitu. Nabi Muhammad datang gitu, gitu. Nggak ada gitu. Kecuali Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman juga enggak. Nabi Sulaiman hanya diberikan kekuasaan oleh Allah, satu-satunya nabi yang bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan jin, bisa memerintahkan jin. Jin itu salah satu pasukan. Ini ya, jadi salah satu tersiratnya adalah
panutannya si jin itu siapa, Pak? Kalau kita kan punya panutan. Mereka juga punya utusan sendiri sama dengan manusia. Jadi Karena jin dan manusia dari sebetulnya. kaumnya kan. Iya. Jin itu bisa jadi ya wallahu a'lam bishawab gitu. Siapa nabinya dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada. Pasti ada itu. Ya yang jelas wallahu a'lam bishawab kita barangkali. Yang jelas sih kalau memang Allah memerintahkan untuk ibadah berarti ada orang yang menunjukkan untuk ibadah. Cuma logikanya mungkin karena Allah itu mengirim utusan di antara kaumnya itu. Makanya ini kan dilihat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Kalau manusia ditatanya oleh para nabi, mungkin jin juga ada, tapi wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Allah mengangkatnya? Apakah nabi ataukah seorang ulama? Wallahu a'lam. Jin berarti dilarang juga ya berhubungan dengan manusia ya? Nggak tahu gitu. Udah waktu jinnya Pak. Syariatnya jin itu. Syariat. Saya mau nanya Jin. Kecuali berdua. Sama sudah tanya, Pak. Tadi tanya Pak Ustadz, tadi kan bisikan itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Nah itu kalau yang baik itu datangnya dari mana? Dari malaikat atau dari bisikan-bisikan? Tapi yang seringnya kalah bisikan. Nanti ada. Jadi ada. Ya. Masih nurani. Jadi manusia itu falhamaha fujuraha wa taqwa. Ada sifat baiknya, ada sifat fujurnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat baik itu dijaga sebetulnya, ada penjaganya. Hanya kemudian manusia kan punya sifat istilahnya sifat fujur juga. Sifat fujurnya ini yang dinajiskan. Ya ini ya, jin itu termasuk yang gaib, ini sudah saya sampaikan. Tidak ada yang tahu tentang barang yang gaib. Satu pun tidak ada yang tahu di dunia ini. Hatta seorang dukun tidak ada yang tahu. Tidak boleh percaya kalau ada dukun mengatakan, wah ini Anda kena apa gitu, keluar ininya, meskipun nyata keluar paku, muntah, jangan percaya. Jangan percaya itu. Itu termasuk permainan jin. Bilangnya siapa? Kalau tidak, kalau ponari gimana? nah, apalagi ponari kan, syirik banget itu. Alimul ghaib, tidak ada yang tahu tentang ghaib kecuali Allah ala ghaibiyah. Allah hanya memberi ghaib itu, berita tentang keghaiban itu hanya kepada Rasulnya. Illa manir tado, kecuali Allah yang ridhoi saja, yaitu Rasul. Rasul juga tidak diberitahu secara penuh. Pak Ustadz, buruk berarti bukan hal yang gaib kalau gitu. Buruk. Kendaraan motor. Nggak tahu. Yang itu Rasul. Pokoknya yang kita tidak dapat informasinya lebih banyak ya namanya Pak. Buruk ada di situ. Yang lain. Itu ada tulisan Rasul, tadi Rasul yang diridhoi tadi. Iya. Jadi ya Rasul aja yang tahu. Nah ini karena kalau kita berhubungan dengan manusia, kenapa kita tidak boleh? Karena kalau kita berhubungan itu kan yang kita pengenkan adanya sakinah. Orang kalau pengen berhubungan biar ada sakinah itu kalau bisa saling melihat, bisa saling melihat menyapa. Saya tahu ketawanya Pak Puji, ketawanya seperti ini. Saya tahu misalkan ngantuknya Fathan. Dari mana? Ya kalau ketemu langsung gitu. Kita tahu sedihnya siapa tuh tahu. Makanya kita diperintahkan untuk berhubungannya sesama manusia saja. Kalau dengan jin kan kita tidak tahu. Makanya kenapa di dalam ayat tentang surat Rum tentang menikah, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya.
Jadi dari tanda ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan darimu jenismu, ya, istri-istrimu. Dari jenismu sendiri. Jadi dari manusia. Jadi istrinya itu dari manusia. Tunggal supaya muncul sakinah. Istrinya bisa dilihat betapa cantiknya istri. Ada yang galau nih hari ini. Pak bulan purnama di tengah. Banyak tutur-tuturnya ya. Ada yang berubah pasangannya loh, Bang, kan enggak? Wajahmu penuh berbintang. Jerawat gitu kan. Jangan bilang jerawat, berbintangan gitu kan. Bintang biasanya pusing kan? Pusing bintang. Pusing atau kurang darah gitu kan. Jadi gitu, supaya timbul sakinah, mawaddah, warahmah. Itu karena komunikasinya jelas. Coba kalau istrinya tuh nggak jelas jin gitu loh, istrinya nggak lihat gitu loh. Gimana gitu kan? Jangan bukan yang ini. Malah merinding nggak karu-karuan gitu. Jangankan itu, orang manusia aja tanpa nyawa kita sudah nggak ini kok. Kawin sama robot itu. Ketika sama robot. Dari jenismu sendiri, iya maksudnya. Nggak boleh juga terlalu banyak apa cyber itu ya, kawan cyber yang nggak kenal juga bahaya apa melalui apa namanya dunia maya gitu. Ya sampai sosial. Kalau nggak kenal kan Sosial media. Kalau bisa, kalau kenal jadi masalah. Beberapa informasi tentang jin ini sudah saya sampaikan, bahwa jin itu diciptakan dari api dan diciptakan sebelum manusia. Jadi jin itu diciptakan dari Allah. Jadi kan, ya kalau api sudah saya jelaskan kan, api. Nah, Marijun. Intinya. So, apa masih ingat nggak? Api itu terbagi apa aja? Nar. Nar, Nur, Marijun. mari gini. Nah itu jilatannya ya. Yang nar yang merah yang ada. Iya. Itu bara pertama. Ayo, masih ingat nggak? Faiz, contohkan Faiz. Itu kan manusia. Ya, masih ingat nggak? Nar itu Api. yang merah luarnya itu terluar itu. Terus coba. Marijun itu inti apinya itu. Marijun intinya, terus. Nar itu yang merahnya itu yang menyalanya. Ya, nah Terus. kalau nur itu cahayanya. Yang kuning-kuningnya itu kayaknya. Nur itu nyalanya dia, menyalanya. Lupa sekali. Masih ingat nggak? Itu api murni ya. Marijun itu. Api murni. Cahaya itu istilah cahaya. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, kalau Marijun itu kan warna biru itu loh, kalau itu intinya ya, Intinya. inti. Ini malah bukan Marijun. Marijun namanya. Kalau Narun Itu yang merah yang di pinggirnya nyala itu. ini nyala. Kalau sinarnya Nur. Cahaya. Sinar cahayanya. Jadi kan api ada benderangnya itu namanya Nur. Kalau yang jilatan merahnya itu Nar. Kalau ininya adalah Marijun. Marijun.
Malaikat itu dari nurnya, cahayanya. Kalau apa namanya? Dan dari jin dari Jin itu nar. dan iblis itu dari narnya. Min naris samum. Tidak, apa namanya? Mimar jinnar. Neraka itu Marijin dari marijin dari Minari jinnar. Marijin ada ya, marijin. Nanti wa khalaqal janna min marijin min nar. Ya, dan Allah menciptakan jin termasuk setan. Ya, ini masuk. Maaf tadi salah. Min marijin min nar, dari bara apinya. Wal janna khalaqnahu min qul min naris samum. Jadi api yang sangat panas. Jadi di bara apinya. Ini ya, insyaallah. Surat Al-Hijr. Nah, ini. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dulu diciptakan oleh Allah. Yang pertama makhluk sebelum malaikat menciptakan yang lain, Allah menciptakan malaikat. Wa khuliqal jan. Kemudian Allah menciptakan jin. Min narijin min nar, dari marjun min nar. Dari nyala apinya. Ya. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Kalau iblis apa, Ustaz? Sama. Iblis itu jin yang Ya. dari golongan jin ya. Ya, dari golongan jin. Ini ya, di hadis meja. Dan ini jin ini kemudian juga dia beranak pinak. Nah, ini sudah dijelaskan juga bahwa jin itu punya anak, ya. Kalau anak punya putu, mantu, Dan nggak mati-mati ya. iblisnya aja yang nggak mati-mati. Kalau jinnya Jinnya mati. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis itu kana minal jin. Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud, pada penduduk semuanya penduduk apa namanya? surga. Penduduk surga untuk sujud, kecuali apa namanya? Iblis. Iblis itu kana minal jinni. Iblis itu bagian dari kelompok jin. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian dia apa namanya? Fasik. Dia berdurhaka terhadap perintah Allah. Afatattakhidunahu. Apakah kamu ambil syaitan itu wa dzurriyyatahu dan keluarganya, anak turunannya. Iblis, anak turunannya, putu-putunya, mantunya, canggawareng, buyut sampai semuanya. Itu kamu jadikan kekasih gitu loh. Min duni wa hum lakum, sedangkan mereka itu adalah musuh. Jadi jin itu adalah ada kata wa dzurriyyatahu. Ini kalimat wa dzurriyyatahu. Beranak pinak. Ada dzurriyyah. Jadi dzurriyyah itu Adam, wa dzurriyyah itu iblis. Iblis. Anak-anaknya iblis ada. Nah, maka kalau ada guyonan, wah ini ke tanahnya, wah ini tempat tanah buang bayinya jin, Jin. Jin buang bayi. Kalau jin buang anak. itu semua jin itu anak-anaknya iblis. Ustaz. Hah? Semua jin itu anak-anaknya iblis atau Iya, Enggak juga. ini. Iblis bagian. Kalau Adam itu menghasilkannya Manusia. nasur. Kalau iblis itu menghasilkannya adalah jin. Ini bahasa Arabnya sama, bukan manusia. Al-Bashar. Al-Bashar. Kelompoknya namanya jinnah. Minal jinnati. Kelompok jin namanya jin. Bahasa Arab personnya namanya jin, itu bahasa personnya. Al-Bashar itu personnya. Kemanusiaan. Manusianya adalah anak. Manusia. Al-insan itu karena dia lupa, sehingga namanya al-insan. Iya, sebut. Lupa ya. Nah, ini nanti ada yang iman, ada yang kafir,
ada yang iman. Ini ada yang iman, ada yang kafir. Inilah yang namanya syaitan. Syaitan itu ini. Maka ini punya anak nih, anak pinak. Hanya iblis ini masih hidup, Adam ini wafat. Tokoh-tokohnya mereka umurnya panjang-panjang, iblis masih hidup. Tua latak. Tapi yang di bawah mati semua ya. Mati semua ini. Maka hanya iblis kan minta dia perpanjang umur. Iblis saja. Sampai hari kiamat. Iya. Yang Tapi di- anak-anaknya meninggal. yang dijanjikan cuma iblis saja sampai akhir hayat. Sampai akhir kiamat. Iya, betul. Berarti jumlahnya lebih dari 7 miliar. No? Di situ satu. Iblis itu satu. Itu cuma berapa satu doang, satu persen. Satu persen. Bikin planet baru. Tapi anak-anaknya dan cucunya nih banyak. Ya kayak maksudnya nyamanya cuma saya buat teman gitu tuh. Tapi anaknya ada yang iman. Iya. Yang anaknya iblis nih. Iya, karena kan diperintahkannya sama untuk beribadah sebetulnya. Hanya bapaknya itu. Atau mungkin nggak jauh zaman itu Kemudian Tuhan- anaknya kan beribadah. Minal jin atau jin itu diperintahkan untuk beribadah. Kayak manusia sama. Memang malaikat dan jin diciptakan sebelum manusia. Iya. Jadi waktu Adam itu mungkin jin udah banyak gitu. Jadi aljan. Makhluk sebelum manusia di dunia ini namanya aljan. Aljan itu makhluk semacam ya bukan manusia. Makanya Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus. Erectus. Kalau Pithecanthropus. lihat ayat yang tertulis itu, Setengah salmon. dia adalah golongan adalah dari golongan jin. Berarti justru jin dulu terus baru di bawahnya iblis jin. Kalau kata-kata itu. Dia termasuk dari golongan, maksudnya iblis itu adalah jin. Iya, Dari maksudnya golongan. Jadi golongan jin. Jadi Iya, dia dari masuk. situ. Jadi gini, iblis itu kelompoknya, bahasanya itu kana minal jin, dia ada kelompok jin. Ayat apa namanya? Adam itu dari kelompok al-bashar. Termasuk manusia gitu ya. Gitu. Adam itu adalah kelompok dari kelompok manusia al-bashar. Oke. Oh, ada musuh lah. Lanjut. Pokoknya gitu deh. Kemudian ada yang laki-laki dan ada yang perempuan di surat apa namanya Al-Jin ayat 6. Ya, yang laki-laki ada. Kemudian manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Ayat di dalam ayat itu. Jadi wonten sing banjing mboten. Jin banjir. Sangat wonten. Kalau gitu, apa namanya? Tanya yang Gak ada, Pak. ada laki-laki dan perempuan. Jin ada laki-laki perempuan. Ya, di dalam ayat sebelumnya. Nah ini ada laki-laki dan ada pula ada rijalun kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum khalaq. Dalam surat Al-Jin. Itu makanya jin punya anak itu ya, karena laki-laki. Iya, laki-laki perempuan. Pasangan lah. Ini orang idul. Surat Jin ayat 6. Ada. Ada bukan? Nah, ini ya. Godain yang Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum khalaq. Wa annahu dan bahwasanya ada beberapa kana rijalun orang laki-laki minal insi dari manusia ya'udzuna meminta tolong birijalin dari laki-laki minal jinni dari jin fazaduhum khalaq. Maka menambah dosa dan kesalahan. Jadi kita kalau berhubungan dengan jin sama iblis tuh nambah sesat, nambah jauh dari keimanan. Karena dulu ada sekelompok para sahabat, kelompok zaman Rasulullah itu ada kaum tinggalnya di gunung. Nah, di gunung karena tinggalnya di bukit, di sini dihuni jin. Dia kalau turun dia meminta tolong perlindungan kepada jin supaya aman. Percaya. Maka kemudian jin itu meminta bantuan ini, meminta syarat ini dan sebagainya. Lama-lama fazaduhum rahaqa. Ayatnya ini. Ini apa namanya? Asbabun nuzul. orang yang nyembah berhala kali ya.
Jadi dia minta kembang. Minta Jumpa. apa namanya? Waktu rupa. Kemudian nyembelihnya Jumat Kliwon di kuburan. Kanan kiri tengok jangan ada orang. Sembelih gitu. Ada perpu. Atau minta kulkas. Ini ya. Ini bisa. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Nah ini, wahai bani Adam, la yaftinannakum, jangan sampai sekali-kali kamu ditipu syaitan kama akhraja abawaykum, sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan ibu bapak kamu minal jannati, sakit dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan itu mampu dengan menggodanya itu, dia melepas baju-bajunya Nabi Adam sama Siti Hawa. Liyuriyahuma sawati, untuk kelihatan aurat. Waktu itu Nabi Adam sendiri bisa melihat jin nggak? Nggak bisa. Bisa ya? Hah? Nabi Adam bisa melihat jin sama malaikat ya? Bisa. Nanti khususnya. Jadi Spesial nanti. ada di dalam riwayat. Jadi riwayat itu begini. Ini wallahu alam, hadisnya sebetulnya tuh. Begini. Ketika Allah itu subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dan jin di dalam surga, mereka berdua itu sangat taat kepada Allah. Sewaktu-waktu Allah bercerita menciptakan profil seperti manusia, batu kayak gitu. Kemudian si setan itu berbisik-bisik kepada malaikat, makhluk apaan tuh yang Allah akan ciptakan gitu loh. Oh saya nggak tahu, Allah belum cerita gitu. Brur, itu siapa itu brur gitu. Saya nggak tahu gitu. Ya sudah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dialog dengan malaikat. Iblis nggak dikasih tahu. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diskusi semacam itu. Allah itu bercerita kepada para malaikat dulu bahwa aku akan menjadikan khalifah. Iblis nggak tahu, nggak kasih tahu nih. Gitu. Yang akan menggantikan makhluk terdahulu yang membuat kerusakan al-jannah.